Pada episode sebelumnya, Pocong Dulo berhasil dikalahkan oleh Raka. Namun 20 tahun kemudian ternyata bayinya Badrun yang hilang di hutan Gantarawang diurus oleh Nini Liman. Hingga bayi itu menjadi tumbuh dewasa. Dan setelah dewasa, dia dimanfaatkan oleh Nini Liman untuk membangkitkan Dulo. Baik, sekarang mari kita lihat keadaannya Raka yang memegang kunci kebangkitannya si Dulo. Karena si Raka inilah yang menyimpan kepalanya Dulo. Sore itu, Raka terbaring di atas tempat tidurnya. Wajahnya sudah keriput, rambutnya beruban. Sudah 1 bulan lebih Raka sakit. Ia yang dulu menguasai ajian Braja Musti, kini hanya tinggal seonggok tulang dan kulit. Dia sangat kurus. Penyakit menggerogoti tubuhnya setiap hari. Untungnya Raka diurus oleh Geni, anak perempuan Raka satu-satunya. Sementara istrinya Raka yang bernama Mayang, dia sudah meninggal 2 tahun lalu. Kini Geni berusia 23 tahun. Dia tumbuh menjadi wanita yang cantik namun pendiam. Bisa dibilang Geni adalah wanita yang sangat introvert. Dia tidak punya teman selain kedua orang tuanya sendiri. Dan semenjak ibunya meninggal, Geni lebih sering menghabiskan waktunya di rumah untuk mengurus ayahnya yang sedang sakit itu. Sore itu saat Geni sedang menumbuk rempah-rempah untuk obat ayahnya di dapur, terdengarlah suara ayahnya dari kamar yang memanggil nama Geni. "Geni," ucap Raka lirih sambil terbatuk-batuk. "Iya ayah," sahut Geni. Buru-buru dia menghampiri ayahnya itu. Raka meminta putrinya untuk mendekat. Geni mengambil kursi kayu lalu duduk di samping ranjang Raka. "Ada apa ayah?" tanya Geni. Raka menatap langit-langit kamarnya. Sesekali dia batuk. "Kalau ayah meninggal, kuburkan ayah di belakang rumah saja. Dan jaga kuburan ayah baik-baik. Kamu boleh meninggalkan kuburan ayah kalau udah 1 tahun," kata Raka. Geni meneteskan air mata. Dia sangat sedih saat mendengar perkataan ayahnya itu. "Ayah jangan bicara seperti itu, Pamali. Ayah pasti sembuh," ucap Geni sambil menggenggam lengan ayahnya. Raka tersenyum, bibirnya sangat kering dan pucat. "Geni, ayah rasa kamu sudah cukup dewasa untuk tahu tentang hal ini," kata Raka. Ia membuka pembicaraan yang lebih serius. Geni mengerutkan dahinya. Dia mereka-reka arah pembicaraan ayahnya itu. "Tentang apa ayah?" tanya Geni. "Tentang Pocong Dulo," jawab Raka. Geni kaget saat mendengar kata pocong. Karena selama ini ayahnya tidak pernah membicarakan hal itu. Apalagi Dulo. Siapa dia? Geni tidak pernah mendengar nama Dulo. Benak Geni sangat bertanya-tanya. Sambil terbatuk-batuk, Raka menceritakan riwayat Dulo dari awal sampai akhir. Memang saat Raka bertarung dengan pocong itu, Geni masih sangat kecil, sehingga dia tidak tahu menahu tentang Pocong Dulo. Ayah dan ibunya juga tidak pernah cerita soal itu. "Geni, ayah takut dia bangkit lagi," ucap Raka di ujung ceritanya. "Lalu ayah menyimpan kepala pocong itu di mana?" tanya Geni sambil mengerutkan keningnya. "Di sana." Raka menunjuk sebuah batu di pojok kamar. Tinggi batu itu 1,5 meter, lebarnya 3 jengkal tangan orang dewasa. Raka melubangi batu itu untuk menyimpan kepala Dulo. Lalu ia tutup dengan lempengan batu biar aman. Selama ini, Geni kira batu tersebut hanya koleksi saja. Dia tidak pernah menyangka kalau ada kepala pocong di dalamnya. Geni menoleh pada batu tersebut. Dia menelan ludahnya sendiri. Ada rasa takut dalam hatinya. Raka menyuruh Geni untuk menjaga kepala pocong itu dan jangan sampai dirampas orang lain. Raka juga bilang ke putrinya kalau Pocong Dulo tidak bisa bangkit tanpa tetesan darah Raka. "Kenapa bisa seperti itu ayah?" tanya Geni. "Dulu ayah melakukan ritual nyaturaga dengan Pocong Dulo biar dia tidak mudah dibangkitkan. Geni, apapun yang terjadi, kamu harus jaga jasad ayah, jangan sampai lengah dan jangan pernah percaya pada siapapun," ucap Raka sambil terbatuk-batuk. Dia tidak mau setelah dirinya mati, jasadnya dicuri orang lain karena sangat berbahaya. "Geni janji akan menjaga jasad ayah," ucap wanita itu sambil menangis. Setelah itu dia kembali ke dapur untuk menyiapkan obat ayahnya. Sekitar 10 menit kemudian, dia kembali ke kamar ayahnya itu. Raka tampak memejamkan mata. Geni kira ayahnya sedang tidur. Dia mengguncangkan tubuh Raka. Namun lelaki tua itu tidak kunjung bangun. Geni pun menempelkan lengannya di dada kiri Raka. Sudah tidak ada detak jantung di sana. Raka meninggal begitu saja. Geni menangis sambil memegangi lengan Raka. Sekarang Geni sendirian di rumah ini. Geni janji akan menjaga jasad ayah, ucap wanita itu sambil menangis. Tentu saja Geni tidak mau mengumumkan kematian ayahnya ke warga desa Reban, karena mereka pasti akan mengubur Raka di pemakaman umum.
Dan itu sangat berbahaya. Jasad Raka bisa jadi dicuri oleh orang yang ingin membangkitkan Pocong Duloh. Menjelang malam, Geni melucuti pakaian Raka. Dia tutup jasad itu dengan kain batik. Hanya bagian kepalanya saja yang tidak tertutup. Geni menyeret sebuah gentong yang berisi air. Perlahan, ia mengguyur jasad Raka dengan air. Setelah dirasa cukup, Geni membungkus jasad ayahnya dengan kain batik lalu menyeretnya ke dapur. Walau tubuh Raka kurus, Geni tetap tidak kuat kalau harus membopongnya. Jasad Raka diletakkan dekat tungku api. Wanita itu lalu mengambil sebuah cangkul di sudut dapurnya dan mulai menggali tanah. Beberapa kali Geni harus berhenti untuk istirahat. Dia benar-benar kelelahan saat menggali kuburan untuk ayahnya itu. 4 jam kemudian, akhirnya Geni berhasil menggali liang lahat untuk ayahnya. Raka dikubur tanpa ada ritual ataupun doa. Geni sengaja meratakan kuburan ayahnya agar tidak ketahuan oleh siapapun. Setelah selesai menguburkan jasad Raka, Geni pergi ke kamar ayahnya. Dia mendekat perlahan pada sebuah batu tempat menyimpan kepala Duloh. Batu itu ditutup dengan kain warna hijau. Geni menyingkirkan kain tersebut. Tampaklah lubang batu tertutup oleh lempengan. Geni sempat bingung bagaimana cara untuk membongkar batu itu. Dia coba cungkil menggunakan sendok, tapi tidak berhasil. Lalu Geni mengambil pisau dan sekuat tenaga Geni mencungkil lempengan tersebut. Tapi tetap tidak berhasil. Napas Geni ngos-ngosan. Keringat membasahi wajahnya. Ada rambut yang menempel di pipinya Geni. Wanita itu pun menggeledah lemari Raka. Di dalam lemari itu, dia menemukan sebuah keris yang dibungkus dengan kain warna putih. Ukuran keris tersebut cukup panjang, ujungnya juga masih lancip. Segera Geni gunakan keris itu untuk mencungkil lempengan batu. Dengan sekuat tenaga, ia cungkil lempengan itu dan akhirnya berhasil. Lempengan batu pun copot. Tampaklah lubang besar pada batu tersebut. Geni tidak dapat melihat dengan jelas isi di dalam batu karena memang sangat gelap. Dia pun mengambil lampu canting dan mendekatkannya pada lubang batu. Saat itulah Geni melihat wajah Pocong Duloh yang sedang terpejam. Walau sudah tersimpan selama puluhan tahun, kepala pocong itu masih utuh. Geni kaget saat melihat kepala Duloh. Dia pun menutup kembali lubang batu tersebut dengan sebuah lempengan. Sekarang tugas Geni adalah menjaga kuburan ayahnya selama 1 tahun sampai jasad Raka melebur dengan tanah. Malam pun semakin larut. Setelah Geni makan malam dengan ikan asin, Geni tidur di kamar ayahnya. Namun sebelum Geni beranjak ke kamar Raka, dia memeriksa terlebih dahulu makam ayahnya itu untuk memastikan kalau makam ayahnya aman. Setelah itu, Geni pun beranjak ke kamar Raka dan tidur dengan sangat pulas. Keesokan paginya, Geni dibangunkan oleh bunyi ayam yang berkokok. Dia mengucek kedua matanya dan berjalan perlahan menuju dapur, lalu minum segelas air putih. Setelah itu, dia berjalan mendekati pintu dapur. Dan saat Geni membuka pintu tersebut, ia sangat kaget saat melihat makam ayahnya dibongkar. Entah siapa yang melakukannya. Jasad Raka hilang entah kemana. Makam itu kosong melompong. Si pelaku pasti beraksi saat Geni sedang tidur pulas. Geni lari ke kamar ayahnya. Dia langsung mencungkil lempengan batu itu untuk memastikan kalau kepala Pocong Duloh masih aman. Wanita itu menghembuskan napas lega saat melihat kepala Duloh masih ada di dalam batu tersebut. Segera Geni mengambil sebuah kain lalu menarik kepala Duloh dari dalam batu. Geni sangat hati-hati saat memegang kepala Duloh. Ayahnya bilang kepala itu tidak boleh menyentuh tanah. Setelah Geni berhasil mengeluarkan kepala Duloh dari dalam batu, dia lalu membungkus kepala itu dengan kain. Geni harus pergi dari rumahnya. Dia sadar ada yang mengintainya dan tentunya sangat tidak aman kalau terus-terusan berada di rumah itu. Baru saja Geni mau pergi, terdengarlah suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Perlahan Geni mendekat ke pintu. Ia mengintip dari celah bilik. Di luar tampak seorang lelaki berdiri sambil menenteng golok. Buru-buru Geni lari ke belakang rumah. Kebetulan dia punya delman peninggalan ayahnya. Geni juga sudah mahir mengendarai delman tersebut. Waktu Raka masih hidup, dia sering mengajarkan anaknya untuk mengendarai delman. Geni naik ke atas delman itu dan langsung memecut kudanya. Kuda tersebut lari dengan sangat cepat meninggalkan desa Reban. Kepala Pocong Duloh Geni letakkan di sampingnya. Ia harus menjaga kepala itu agar tidak dicuri oleh siapapun. Ternyata
Jauh di belakang Geni, Sakti memacu kuda untuk mengejar wanita itu. Dialah yang telah mencuri jasad Raka. Dia harus mendapatkan kepala dulu agar pocong itu bisa dibangkitkan kembali. Kata Nini Liman, pocong itu bisa membuat Sakti kaya dan berkarisma. Geni mendengar suara kuda dari kejauhan. Dia pun sadar pasti ada orang yang sedang mengejarnya. Dia menoleh pada kursi penumpang delmannya. Di sana ada satu tandan pisang yang masih mentah. Beberapa hari lalu, Geni memang sempat menebas pisang di kebunnya dan ia taruh di kursi penumpang delman. Sambil memegangi tali kuda, Geni menarik tandan pisang tersebut lalu ia letakkan di kursi pengemudi. Tandan pisang itu juga dibungkus dengan selendang supaya menyerupai manusia. Kemudian, Geni memberhentikan laju kudanya. Ia turun dari delman dan mencambuk kembali pinggul kuda tersebut. Seketika saja kuda lari dengan sangat cepat. Sementara Geni masuk ke dalam hutan belantara. Ia lari sekuat tenaga menjauh dari jalanan. Beberapa saat kemudian, Sakti melintasi hutan itu. Ia semakin dekat dengan delmannya Geni karena memang delman Geni semakin melambat. Sakti terus memecut kudanya agar lari sekencang mungkin. Dan tak butuh waktu lama, Sakti berhasil mengejar delmannya Geni. Sakti kaget saat menyadari kalau yang ia kejar hanyalah tandan pisang. Bangsat, gerutu Sakti. Kini dia kehilangan jejak wanita itu. Sementara di dalam hutan belantara, Geni terus lari sekuat tenaga sambil menenteng kepala Duloh dan sebuah keris peninggalan ayahnya. Keris itu akan Geni bawa kemanapun ia pergi sebagai kenang-kenangan untuk mengingat kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Geni kelelahan. Dia berhenti saat melihat ada sebuah saung di hutan itu. Dengan tetap waspada, Geni mendekat ke saung tersebut. Ada sebuah kampek yang menggantung pada tiang saung. Buat teman-teman yang belum tahu, kampek adalah semacam tas jinjing yang terbuat dari karung dan biasa digunakan warga desa untuk ke sawah atau ke kebun. Geni mengambil kampek itu. Dia menemukan sebotol air minum dan 5 buah rebus ubi. Pasti ada seseorang di hutan ini. Bisa saja memang ada warga yang membuka lahan perkebunan di dalam hutan. Geni menoleh ke sekeliling dan dengan cepat dia pun mencuri isi kampek itu dan membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, Geni tiba di sebuah pohon yang amat besar. Dia duduk di bawah pohon itu karena sangat kelelahan. Dia meminum air hasil curian lalu memakan ubi. Sesekali Geni mengintip dari balik pohon untuk memastikan kalau tidak ada orang yang mengikutinya. Selesai makan, Geni melihat ada sebuah goa yang cukup besar. Wanita itu tersenyum. Dia akan menjadikan goa tersebut sebagai tempat persembunyiannya. Sebisa mungkin, Geni akan menjaga kepala pocong Duloh karena selama kepala itu tidak menyentuh tanah, maka pocong Duloh tidak akan bisa bangkit. Dengan hati-hati, Geni masuk ke dalam goa. Dia letakkan kepala Duloh di atas batu. Ternyata goa tersebut sangat nyaman. Permukaan tanahnya datar dan tidak ada tumbuhan liar di dalamnya. Geni senang karena untuk sementara dia bisa bersembunyi di dalam goa ini. Hari pun mulai gelap. Geni meringkuk sendirian di dalam goa. Tidak ada cahaya apapun di sana. Wanita itu gelap-gelapan. Dalam kesendirian, Geni menangis karena teringat pada ibu dan ayahnya. Dia tidak menyangka kalau hidupnya akan berubah total seperti ini. Sejujurnya, dia sangat takut. Tapi tidak ada pilihan dan Geni harus menjalankan amanah dari mendiang ayahnya agar pocong tersebut tidak bangkit kembali. Saat Geni sedang menangis, tiba-tiba saja ada yang melemparnya dengan batu kerikil. Geni pun kaget. Dia langsung mengusap air matanya dan buru-buru meraih keris yang ia letakkan tepat di sampingnya. Keris itu diacungkan ke segala arah. Saat itu, Geni tidak bisa melihat apapun kecuali batang-batang pohon di luar goa yang tersorot sinar bulan. Geni bangkit. Dia berjalan perlahan keluar goa. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba ada suara yang menyapa Geni. Itu seperti suara anak perempuan. Jelas saja Geni kaget. Dia berusaha mencari sumber suara tersebut. Suara itu memang tanpa wujud. Saat Geni sedang mencari sumber suara, tiba-tiba saja dari atas goa muncul sosok anak kecil yang mengagetkan Geni. Anak kecil itu dalam posisi menggelantung terbalik. Dia mengenakan gaun warna putih. Wajahnya pucat sekali. Kelopak matanya juga hitam. Si anak kecil tersenyum mengerikan pada Geni.
"Hai, siapa anak kecil itu?" Geni tidak menjawab, dia malah terjungkal ke belakang sambil berteriak ketakutan. Kerisnya jatuh entah kemana. Ia berusaha meraba-raba kerisnya itu, namun tidak ketemu. Sosok anak kecil yang umurnya kisaran 6 tahun masih menggelantung di mulut goa seperti kelelawar. Geni ketakutan. Dia meringsut mundur dan masuk ke dalam goa. Si anak kecil perlahan turun dari dinding goa. Kedua kakinya menapak ke tanah. Dia nyeker. Entah dari mana datangnya anak mengerikan itu. Bisa jadi dia adalah makhluk halus penghuni goa. "Jangan takut, aku senang kamu di sini," kata anak kecil itu. Si makhluk halus terus mendekat pada Geni. Saking ketakutannya, Geni pun pingsan. Dia tidak sanggup melihat penampakan makhluk mengerikan di depannya. Singkat cerita, keesokan paginya Geni siuman. Dia melihat ada buah-buahan di sampingnya. Pasti itu adalah pemberian si anak kecil semalam. Kalau siang, anak kecil itu memang tidak menampakkan dirinya. Walaupun berwujud mengerikan, namun tampaknya dia senang dengan kehadiran Geni. Tanpa pikir panjang lagi, Geni memakan buah-buahan itu. Dia memang lapar. Setelah selesai, dia pun mengambil kepala duluh dan sebuah keris. Keris itu masih sangat tajam. Dan untuk membuat goanya aman, dia harus membuat sebuah perangkap. Hari itu juga, Geni membuat tali dari bambu yang ia serut. Tali itu ia untai sampai panjang. Dia membentangkan tali tersebut mengelilingi kawasan goa, lalu ujung talinya ia ikatkan pada batu. Jadi Geni bisa tahu kalau ada orang yang mendekat ke goa itu. Siapapun yang mendekat ke goa, maka dia pasti menabrak tali tersebut dan otomatis tumpukan batu di dalam goa akan jatuh. Dengan demikian, Geni bisa kabur lebih dulu. Sementara itu, di sebuah desa yang tidak jauh dari persembunyian Geni, seorang lelaki paruhbaya memberitahu warga kalau ada orang yang mencuri makanan dan airnya di saung. Lelaki paruhbaya itu juga melihat kalau ada anak perempuan yang masuk ke dalam goa. Kebetulan saat ia cerita, ada si Sakti yang sedang istirahat di sebuah kedai. Sakti pun curiga kalau pencurinya adalah perempuan yang sedang ia kejar. Informasi itu Sakti manfaatkan untuk menfitnah Geni. Sakti bilang ke warga kalau dia sedang mengejar dukun santet yang sangat berbahaya. Dia juga bilang kalau dukun itu membawa kepala pocong dan sedang menuntut ilmu hitam. Sakti habis-habisan memfitnah Geni. Dia juga menakut-nakuti warga kalau si Geni sedang mencari tumbal. Begitulah yang dikatakan Sakti. Dia memang sangat pandai membual dan memfitnah. Anehnya, warga desa percaya saja pada Sakti. Padahal si Sakti ini orang asing. Semua warga pun sepakat untuk menangkap Geni dan membakar wanita itu. Malam pun tiba. Warga berbondong-bondong ke hutan untuk menangkap Geni. Mereka membawa obor, minyak tanah, dan kayu bakar. Sakti yakin rencananya ini pasti berhasil. Setibanya di hutan, salah satu warga menabrak sebuah tali yang dibuat oleh Geni. Seketika saja tumpukan batu di dalam goa jatuh. Buru-buru Geni mengambil kepala duluh. Di bawah cahaya bulan, Geni lari sekuat tenaga. Tapi kali ini sudah terlambat karena warga mengepungnya dari segala arah. Geni pun terpojok, dia ditangkap warga. Buntelan yang Geni bawa dirampas oleh Sakti. Lelaki itu langsung pergi membawa kepala duluh untuk diserahkan pada Nini Liman. Sementara itu, Geni benar-benar dalam bahaya. Warga mengikatnya pada sebuah batang pohon. Tubuh Geni dikelilingi tumpukan kayu bakar. Dia pasrah kalau memang harus mati di hutan ini. Geni juga tidak menangis dan hanya menampakkan wajah datar. "Dasar dukun santet, mati kau," umpat salah seorang warga. Tubuh Geni diguyur minyak tanah. Mereka akan membakar Geni karena dianggap sebagai dukun yang sangat berbahaya. Seorang lelaki berkulit hitam mendekat pada Geni sambil membawa korek api. Dialah yang akan mengeksekusi wanita itu. Lelaki tersebut menyalakan korek. Dia menatap mata Geni yang tampak datar. Namun sebelum korek api berhasil dilemparkan ke tubuh Geni, tiba-tiba saja terdengar bunyi teriakan yang sangat kencang dari dalam goa. Angin berhembus dengan sangat kencang. Korek api itu pun padam. Warga ketakutan mendengar teriakan tersebut. Dan dari dalam goa muncul anak perempuan bergaun putih. Kedua matanya merah menyala. Giginya lancip semua. Dia melayang di atas warga. "Getok, itu Getok!" teriak warga sambil lari berhamburan meninggalkan Geni yang masih terikat di batang pohon. Bersambung. Terima kasih udah menyimak cerita Mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Tetap sehat dan salam merinding.